Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Program Studi Manajemen SIF K420 MNR akan menyelesaikan evaluasi tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Ekspor dan Impor. Sebelum lanjut ke video materi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Siti Nurjanah, saya sendiri, kemudian Lia Anggista, Alif Nuria Fatih, Rini Hapsoh, dan Siti Warsilah. Video presentasi kami akan mempresentasikan tentang jalur perjalanan ekspor dan impor. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pengertian ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari pabean Indonesia keluar daerah pabean Indonesia atau keluar negara lain. Selanjutnya, langkah-langkah ekspor barang sampai ke importir. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama yaitu membuat sales contract. Yang kedua, mempersiapkan letter of credit. Yang ketiga, cargo shipment process. Yang keempat, membuat pemberitahuan ekspor barang. Yang kelima, dokumen dari perusahaan kapal. Dan yang keenam, mempersiapkan stamping dokumen. Baik, langkah yang pertama yaitu sales contract. Sales contract yaitu kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang sudah disepakati bersama. Langkah pertama yang harus dilakukan saat ingin mengekspor barang adalah membuat SC atau sales contract. Eksportir membuat atau menyiapkan sales contract jika sudah ditandatangani lalu kirim kepada importir sebanyak 2 rangkap yang mana nantinya setelah dipelajari dan disetujui oleh importir maka salah satu lembar sales contract akan ditandatangani dan akan dikirim kembali ke pihak eksportir sebagai konfirmasi pembelian, sedangkan satu lembar lainnya akan disimpan oleh pihak importir. Selanjutnya akan dibahas oleh Siti Warsilah. Selanjutnya yaitu letter of credit atau surat utang, sebuah cara pembayaran internasional di mana eksportir dapat menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar setelah barang dan berkas dikirimkan ke luar negeri kepada importir dan akan memudahkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Importir akan meminta Bank Devisa untuk membuka LC atas uang yang dibayarkan pada eksportir sebagai jaminan. Selanjutnya, Bank Devisa akan membuka LC di bank negara eksportir atau disebut juga dengan advising bank. Lalu, Bank advising akan memeriksa kebenaran dari LC. Bank Devisa juga dimiliki importir. Setelah dirasa benar, maka advising bank akan mengirimkan LC sebagai jaminan atas barang yang akan diekspor. Nah, selanjutnya ada cargo shipment process. Proses dokumen pengapalan yang merupakan bukti bahwa penjual atau eksportir telah mengirim barang. Langkahnya yaitu pengemasan barang ke kontainer dan pemesanan kapal, lalu pesan di perusahaan kapal untuk kebutuhan ekspor impor dan harus sudah sesuai dengan yang sudah tercatat di sales contract. Contohnya seperti berapa lama pengiriman barang. Selanjutnya ada pembuatan PEB, pemberitahuan ekspor barang, yaitu dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang. Kemudian langkah proses pembuatan PEB yaitu saat ingin mengekspor barang eksportir wajib memiliki atau membuat pemberitahuan ekspor barang atau PEB. PEB dibuat di kantor bea cukai yang ada di dekat pelabuhan terdekat. Lalu eksportir harus membayar biaya pajak ekspor dan juga biaya pajak tambahan eksportir kepada advising bank. Kemudian langkah kelima yaitu dokumen pengapalan.
Setelah semua proses di bagian eksportir selesai, selanjutnya perusahaan kapal membuat dan menyerahkan dokumen bukti tentang pengapalan yang dimana dokumen tersebut akan dikirim di eksportir kepada advising bank dan diteruskan kepada bank devisa importir. Lalu selanjutnya langkah yang keenam adalah shipping document negotiation process, yaitu proses penguangan dokumen pengapalan bagi penjual atau eksportir dan merupakan proses klaim barang yang sudah dibeli oleh importir atau pembeli. Langkah terakhir ini adalah setelah menerima dokumen dari perusahaan pengapalan, eksportir akan menyiapkan dokumen lain, yaitu yang pertama commercial invoice, yang kedua packing list, lalu yang ketiga airways bill. Sebelum saya lanjutkan ke tahap selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang packing list, commercial invoice, dan airways bill. Packing list adalah dokumen yang berisi tentang dimensi barang seperti deskripsi lengkap tentang berat, volume, dan packingan sebuah barang atau berat kotor dan berat bersih. Lalu yang kedua, commercial invoice, yaitu dokumen yang berisi tentang jumlah barang dan lainnya. Semua barang yang tercatat di commercial invoice harus sesuai dengan semua barang yang ada di dalam kontainer. Yang ketiga, airways bill, yaitu berisi dokumen packing list dan commercial invoice. Jika dikirim jalur laut, maka ada dokumennya bernama bill of lading. Sedangkan jika dikirim lewat udara, maka dokumennya disebut dengan airways bill. Setelah semua dokumen lengkap, maka eksportir akan mengirimkan kepada advising bank untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan LC. Selanjutnya, advising bank akan kembali memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen tadi. Jika sudah sesuai, maka pihak advising bank akan mengirim ke bank devisa importir. Lalu bank devisa juga akan melakukan pengecekan. Jika dokumen sudah sesuai, maka akan dilakukan pembayaran sepenuhnya kepada advising bank. Lalu bank devisa juga memberikan dokumen kepada pihak importir untuk nantinya menjadi bukti pengambilan barang dari kapal oleh pihak importir. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Siti Nurjana. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.